Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kak Vanessa senang banget loh bisa ketemu adik-adik lagi. Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah secara online. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk mulai beribadah? Tapi jangan cuma hati dan pikiran aja. Adik-adik juga harus mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk aktivitas, dan amplop persembahan ya adik-adik. Untuk memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Adik-adik mari berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 27, Sedangkan Burung yang Kecil. Silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk membaca firman Tuhan dan sekaligus untuk ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik hati, pada hari ini Tuhan kami datang untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, walaupun ibadah kami ini masih kami lakukan secara online, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dengan firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, tepatnya surat kepada orang Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Kita akan membaca ini secara bersama-sama. Ibrani 11, ayat pertama sampai dengan ke-7, yang bertutur, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, bacaan kita hari ini mengenai atau berbicara mengenai iman. Bacaan ini ditulis kepada orang-orang Ibrani, tetapi surat ini tidak diketahui siapa penulisnya. Pada hari ini kita belajar mengenai pengertian iman dan contoh dari saksi iman tersebut. Yang pertama, iman itu apa adik-adik? Iman seperti yang di ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti apa yaitu? Itu ada 3 contoh tadi dari bacaan kita. Pertama adalah Habel, kedua adalah Henok, dan ketiga adalah Nuh. Kita bahas satu-satu. Habel, adik-adik tahu kan? Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Dia punya kakak namanya Kain. Kisahnya, Habel itu dia mempersembahkan seekor anak kambing domba yang sulung, yang terbaik, yang gemuk, yang banyak lemaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan itu dengan sukacita dibandingkan dengan persembahannya si kakaknya, yaitu Kain. Adik-adik, dalam hal ini iman Habel berbicara tentang bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, kita berbicara satu tokoh yaitu Henok. Henok adalah seorang manusia yang bergaul dengan Tuhan. Ia sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam bacaan kita dan di kitab Kejadian pasalnya yang kelima, adik-adik bisa baca di situ. Ada cerita tentang Henok bahwa setelah dia hidup bertahun-tahun dan bergaul dengan Allah, ia diangkat ke surga sehingga ia tidak mengalami kematian. Bukti iman Henok ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus bergaul dengan Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Karena jika kita menyenangkan hati Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi akrab. Contohnya seperti Henok ini. Yang ketiga, kita berbicara mengenai Bapak Nuh. Kita tahu Nuh adalah seseorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia mau mendengar perintah Tuhan, walaupun di zaman itu tidak mungkin terjadi. Saat itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh dan seisi rumahnya untuk membangun sebuah bahtera yang besar agar dapat menyelamatkan mereka, dan juga Tuhan berfirman agar Nuh membawa sepasang hewan masuk ke dalam bahtera itu. Tapi orang-orang zaman itu apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau mendengar omongan Nuh, malah mengejeknya. Karena Nuh membangun bahtera jauh dari air, jauh dari sungai, dan jauh dari laut, sehingga mereka tidak percaya. Tetapi pada saat Tuhan akhirnya mendatangkan hujan yang sangat deras selama 40 hari 40 malam, sehingga menyebabkan banjir yang sangat besar, banjir yang sangat tinggi, air bah. Manusia habis. Yang selamat hanyalah keluarga Nuh dan hewan-hewan yang ditolongnya. Nah, adik-adik, bukti dari iman Nuh adalah ketaatan untuk mendengar perintah Allah, walaupun terkadang perintah itu mungkin untuk manusia tidak mungkin. Kalau begitu, dari 3 tokoh di atas tadi mengenai cerita iman, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, iman itu adalah bentuk dari suatu kepercayaan, bentuk percaya kita kepada Tuhan atas sesuatu yang mungkin akan terjadi nantinya, walaupun wujudnya belum kelihatan. Yang kedua, bentuk iman itu adalah kita harus selalu dekat dengan Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan,
melaksanakan perintah Tuhan. Yang ketiga, menjalankan perintah Tuhan. Saat kita memiliki keimanan yang kuat, belum tentu akan seturut dengan pandangan masyarakat atau pandangan teman-teman sekitar adik-adik. Seperti contohnya Bapak Nuh, saat dia membangun bahtera yang besar, ada yang percaya nggak kalau akan hujan? Nggak ada. Dia bangun terik, siang hari panas, jauh dari air, tapi kemudian saat Tuhan mendatangkan air hujan yang sangat deras, apa yang terjadi? Manusia yang lain malah tenggelam. Yang selamat ada Nuh dan keluarganya. Nah, selain itu, apalagi yang bisa adik-adik harapkan pada Tuhan di masa-masa pandemi ini? Banyak adik-adik, siapa yang percaya kalau pandemi ini atau virus corona ini belum berakhir juga dari muka bumi, dari Indonesia terutama? Adik-adik ingat nggak sudah berapa lama beribadah secara online? Biasanya setiap minggu selalu ngumpul sama teman-teman ke gereja, di gereja selalu bareng ketemu kakak layan, selalu nyapa kakak layan, bersalam-salaman. Sekarang harus ketemu secara virtual adik-adik. Bukti iman kita kepada Tuhan tidak boleh luntur, harus tetap bertambah. Ini adalah salah satu bentuk ujian terhadap keimanan kita. Apakah kita masih rajin untuk beribadah? Walaupun secara online, walaupun cuma di rumah aja, walaupun mungkin adik-adik juga bosan. Duh, kapan ya bisa ketemu teman-teman lagi? Mungkin adik-adik sudah ada yang lupa nih, temennya siapa ya yang akrab di gereja? Saya dulu sebelahnya siapa ya, gitu kan? Biasanya kan adik-adik ingat, aku duduknya sebelah ini, aku sebelah sini, di depan apa di belakang. Sekarang sudah lama nih adik-adik nggak ke gereja, tidak bertemu teman-teman. Bagaimana buktinya untuk adik-adik tetap yakin dan percaya kepada Tuhan? Adik-adik harus tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Jangan pernah malas untuk beribadah secara online, meskipun mungkin adik-adik merasa, duh bosan. Karena apa adik-adik? Karena pada saat kita patuh, saat kita mau mendengar firman Tuhan, saat kita mau percaya kepada Tuhan, dengar perintah Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat disayang-sayang oleh Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak yang disayang Tuhan. Jadi, sudah siapkah adik-adik untuk selalu beriman kepada Tuhan Yesus? Silakan adik-adik menjawab di dalam hati. Adik-adik, tadi kan sudah mendengar cerita tentang iman. Hari ini untuk kelas tangguh, kakak punya aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik membuat tulisan yang dikutip dari surat Ibrani pasal 11 ayat pertama. Kakak udah ngasih pengumuman, di situ ada 2 bahasa yang bisa digunakan. Satu bahasa Inggris, kedua bahasa Indonesia. Adik-adik bisa pilih bahasa apa aja bisa untuk ditulis. Tolong dikreasikan sekreatif mungkin dan nanti di tag ke IG-nya @PA-pengharapan. Ingat, adik-adik nulis pakai tangan ya, jangan pakai komputer. Kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar ayat pertama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena lewat bacaan ini Engkau telah mengajarkan kami agar kami menjadi
saksi iman seperti Habel, Henok, dan Nuh. Ajarlah kami, bimbing kami Tuhan, agar kami dapat selalu mengimani dan meneladani sikap mereka. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa negara kami ini dapat terlepas dari pandemi ini ya Tuhan. Bantu kami, jemaah kami, agar kami dapat segera bebas dari pandemi ini. Dan juga kami ingin mendoakan para dokter dan tenaga medis ya. Kami juga ingin mendoakan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Banyak gereja, terutama GBB Pengharapan Cibinong, yang menghentikan aktivitas ibadah bersama-sama Tuhan menjadi ibadah secara daring atau online. Tuhan berkati agar gereja kami dapat selalu menjalankan aktivitas kesehariannya dan juga dapat segera dibuka Tuhan, karena kami rindu untuk beribadah secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang mungkin berulang tahun. Tuhan berkati mereka di usianya yang baru, agar mereka menjadi anak yang rajin beribadah, rajin belajar, takut akan Tuhan, dan patuh terhadap orang tua serta kakak, dan sayang kepada adik-adik. Kami juga ingin mendoakan apabila ada teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah dengan makanan dan minuman, agar mereka dapat sehat Tuhan dan dapat menjalankan aktivitasnya. Kami juga ingin mendoakan jikalau ada teman kami yang belum dapat beribadah secara online Tuhan, mungkin karena kesulitan biaya atau hal yang lain. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan bantu agar mereka dapat beribadah bersama-sama walaupun kami masih beribadah secara online. Kami juga ingin mendoakan Tuhan kakak layan kami yang lain, karena kami rindu untuk bertemu dengan mereka. Berkati juga Pendeta Richard, Pendeta Andrew, dan Pendeta Linda beserta keluarganya, agar selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melayani. Dan juga kami lupa akan kakak Karis Tuhan kami yang sederhana, yang kami alaskan kepadamu dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam rumpun persembahan. Mari disiapkan amplop persembahannya. Kalau itu kita sambil mengisi amplop persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau
Engkau telah memberikan kami berkat-Mu yang berkelimpahan melalui orang tua kami. Tuhan berkati agar berkat dari Papa Mama ini dapat membantu gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Untuk mengakhiri ibadah ini, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena telah membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami agar kami dapat mencontoh kisah Habel, Henok, dan Nur. Berkati juga Tuhan kakak layan yang melayani pada hari ini dari kelas TK, kelas kecil, dan kelas tamu. Berkati kami juga agar kami dapat kembali beribadah secara online minggu depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.